Pemirsa, genderang Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto terhadap kemiskinan langsung menyala saat pidato Perdana Presiden saat pelantikan. Jadi Presiden ini menyoroti warga yang hidupnya masih miskin, anak-anak yang tidak sarapan sebelum sekolah, sampai yang tidak punya pakaian. Nah, secara utuh Presiden bilang, pemirsa, seperti ini. Kita tampilkan untuk quote-nya bahwa ini yang kami kutip dari pidato Prabowo saat di gedung MPR. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini pesan awal Pak Prabowo begitu ya pada saat pelantikan. Prabowo ini seolah mengingatkan keadaan Indonesia yang sebenarnya, salah satunya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang menguat namun masyarakatnya banyak berada di bawah garis kemiskinan. Kami tampilkan, pemirsa, berikutnya adalah tren kemiskinan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik. Nilai kemiskinan sempat mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021, dengan puncaknya itu ada di tahun 2021, pemirsa. Ini angkanya di 27,54. Nah, kita review kembali. Di 2019 ada sekitar 25,14 juta. Ini adalah warga miskin. Juta jiwa ya pemirsa, lalu 2020 di angka 26,42 juta jiwa, dan tadi di 2021 sebesar 27,54. Ini adalah puncaknya pada saat itu karena pasca pandemi. Nah, kemudian terlihat di sini juga ada penurunan bertahap di tahun 2022 sebesar 26,16 juta jiwa sampai mencapai di 25,9 juta jiwa pada tahun 2023. Pemerintah berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan program-program bantuan sosial supaya ini bisa mencapai target tingkat kemiskinan di angka 6,5 sampai 7,5% di tahun 2024. Nah, apakah Presiden yang baru puas dengan cara seperti ini? Sepertinya belum, karena kemudian Presiden Prabowo membentuk tim baru untuk lebih fokus mengurus kemiskinan. Sebuah mandat kini diberikan kepada Budiman Sujatmiko untuk memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Target kemiskinan harus bisa ditekan habis dalam waktu 5 tahun. Ini permintaan dari Pak Prabowo. Badan ini, pemirsa, bertugas untuk menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan di lembaga di Indonesia. Kemudian dikoordinasikan dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, misalnya Kementerian Desa, kemudian Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, sampai Kesehatan. Jadi supaya benar-benar ini mendapatkan data yang valid dan juga objektif. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini juga akan fokus pada golongan warga yang terancam jatuh miskin, yakni mereka yang terdampak dari mekanisasi dan juga digitalisasi dan juga yang terimbas oleh PHK. Nah, pemirsa, perang terhadap kemiskinan ini juga akan sejalan dengan keinginan Prabowo untuk memastikan kita bisa swasembada pangan. Jadi Presiden bilang seperti ini, pemirsa. Saya sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak boleh bergantung lagi dari sumber makanan dari luar. Sehingga ini jangan lagi tergantung dari impor. Ini keinginan dari Prabowo begitu ya. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia masih melakukan impor beras cukup besar di tahun ini. Total impor beras dari Januari sampai Agustus 2024 mencapai 3,05 juta ton atau senilai dengan 1,91 miliar dolar Amerika. Yang paling banyak kita impor itu justru dari Thailand. Nah, selain beras, komoditas utama lain yang juga masih impor adalah gula. Pemirsa, sebanyak 3,38 juta ton, paling banyak datang dari Brazil, jauh ya. Dan juga gandum sebanyak 8,44 juta ton yang kita impor dari Australia. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah target ambisius swasembada bisa terwujud? Ini pertanyaannya ya. Untuk itu, Presiden Prabowo bahkan membuat kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan yang akan membantu mewujudkan cita-cita ini. Prabowo juga mengangkat Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan karena dalam program Astacita yang dicanangkan untuk 5 tahun ke depan, beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan diantaranya adalah melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan. Untuknya khususnya adalah padi, jagung, singkong, kedelai, dan juga tebu. Nah, kemudian juga minimal 4 juta hektar tambahan luas panen tanaman pangan yang tercapai di tahun 2029. Disertai juga, pemirsa, ada agenda reformasi agraria. Ini untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Nah, kita akan lihat nanti dan juga akan terus kita kawal. Biasanya ada evaluasi 100 hari kerja begitu. Nanti apakah ini akan dievaluasi atau sudah mulai terlihat arahnya? Tentunya ini kita berharap dengan adanya presiden baru, perubahan nyata benar-benar terjadi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.